kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika dan Estetika. Namaku Karina Dwi Anjarsari. Aku Arita Dwita Sela. Aku Meta Ayu. Video ini digunakan sebagai pemenuhan tugas terkait aspek etika dan estetika dalam lingkup karya sastra. Nah, kelompok 7 mengangkat karya film dengan judul Mencuri Raden Saleh. Nah, teman-teman, banyaknya karya yang diangkat sekarang memiliki isu atau topik yang bersinggungan langsung dengan kehidupan kita, seperti unsur kriminalitas. Nah, contoh dari unsur kriminalitas yang paling dekat dan paling mungkin terjadi pada kita adalah unsur plagiarisme. Nah, unsur plagiarisme ini sendiri banyak sekali jenisnya. Misalnya adalah plagiarisme pada suatu karya sastra. Contohnya adalah buku, novel, puisi, lukisan, dan lain sebagainya. Nah, pada film Mencuri Raden Saleh ini, unsur plagiarisme yang ditemukan adalah Piko dan kawan-kawannya yang memplagiat karya Raden Saleh berupa lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dalam perspektif etika, hal ini tentu saja tidak dibenarkan ya karena mengandung unsur kriminalitas. Nah, unsur kriminalitas tadi banyak bentuknya seperti pencurian lukisan, plagiarisme, perkelahian, pembobolan ruangan permadi hingga ancaman kekerasan. Nah, tindakan-tindakan ini tentu tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, teman-teman. Bahkan, nyatanya di kehidupan sekarang banyak tindakan-tindakan kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya yang dinormalisasi karena alasan pribadi pelaku tersebut. Nah, pada film Mencuri Raden Saleh ini banyak sekali etika-etika yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Contohnya adalah seperti yang dijelaskan pada Karina tadi, seperti itu. Nah, banyak sekali unsur-unsur etika yang diabaikan pada film ini. Bahkan ada juga unsur etika cara berpakaian yang tidak sesuai dengan kampung-kampung urban pada masa saat ini, seperti itu. Ada pula unsur estetika di dalam film ini, yaitu di mana presisi, keindahan semua tercantum di dalam film, seperti tata letak pada adegan di mana terjadinya pesta dan Piko dan teman-temannya yang menyusukan lukisannya keluar. Jadi, harapan kami seluruh elemen masyarakat dapat lebih mencerna setiap film yang ditonton sehingga dapat mengambil pesan positif terutama dalam film Mencuri Raden Saleh. Banyaknya tindakan di zaman sekarang yang menyinggung norma sosial dan adanya keterkaitan dengan film Mencuri Raden Saleh, maka kami kelompok 7 mengadakan sesi wawancara bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Latar belakang kelompok 7 memilih film Mencuri Raden Saleh adalah banyaknya tindakan kriminal termasuk plagiarisme yang digeneralisasi oleh masyarakat karena alasan pribadi pelaku. Konsep umum mengenai film yang kelompok 7 ambil dalam film Mencuri Raden Saleh adalah seputar kriminalitas dengan pencurian dan plagiarisme sebagai topik utama. Film tersebut menampilkan angin segar sekelompok pemuda, sehingga eksistensi filmnya masih kuat di beberapa kalangan, terutama generasi milenial. Genre dari film Mencuri Raden Saleh adalah action. Kami menggunakan teori dari John Fish yang merumuskan 3 proses terjadinya dalam representasi, yaitu level realitas, representasi, serta ideologi. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kriminalitas direpresentasikan dalam film Mencuri Raden Saleh melalui tokoh-tokoh utama, seperti aksi pencurian, pemalsuan lukisan, ancaman kekerasan, dan perkelahian. Halo, aku Chelsea dari Sasmindo Angkatan 22. Halo, namaku Dewi. Perkenalkan, nama saya Gamarul Muslimin. Halo, nama aku Nikma dari FIB. Aku Sofia Marlisa dari Sastra Indonesia 2021. Pernah dong pastinya. Aku pernah nonton film Raden Saleh. Iya, pernah. Pernah. Kayak apa ya? Loh, ini mencuri Raden Saleh atau mencuri apanya? Kayak gitu. Jadi bingung apa yang dicuri. Kepikirannya filmnya bakal jadi film sejarah dan settingnya itu kayak masa penjajahan Belanda gitu. Apa ya artinya mencuri Raden Saleh?
sih? Seru deh. Keren sih Kak. Mainnya kece-kece abis. Filmnya tuh seru, terus filmnya juga rame ya. Maksudnya dari setting tempatnya juga rame, terus bentuk penceritaannya juga seru, petualangan gitu kayak aksi. Dan alur ceritanya juga cukup menarik sih. Jarang ada film Indonesia yang ngangkat cerita kayak gini. Ada Mungkin ada. kata-kata yang kurang baik lah kalau diucapkan sama pemerannya kayak gitu. sekian yang perempuan berpakaian di pesta itu. Baju yang dipakai ada yang terbuka kayak gitu. Jadi ada adegan yang ngambil ciuman itu kalau nggak salah. Nah itu tuh kayak ada menyimpang gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak ciuman itu kan dianggap tabu ya, apalagi ini di Asia dan ya budaya juga budaya timur juga, bukan budaya barat juga. Lihat dari visualisasi filmnya dari awal sampai akhir itu bagus banget. Jadi keren banget. Terdapat pada presisi peletakan di mana lukisan tersebut di shoot. Perkiraanmu ada nggak unsur politik di dalam film itu? Ada. Ada Kayak sifat pemimpin zaman sekarang yang sukanya mafia korupsi, terus suka ngerampas hak orang kayak gitu. Jadi kayak dia ketika dia ngambil fotonya dari Raditya itu kayak ini tuh kayak bukan haknya dia tapi diambil gitu kan, itu kan nggak etis. Itu yang terjadi di zaman sekarang di mana presiden mulai dipertanyakan eksistensinya. Kita tahu kan mantan presiden itu mereka kayak apa ya, istilahnya nyileh tangan gitu loh di lukisan itu. Jadi lewat bawahannya kayak gitu. Ya seperti yang kita tahu di masa sekarang banyak yang kayak gitu. Mungkin karena itu dianggap menarik. melihat banyak sekarang ada kayak plagiarisme produk-produk gitu. Jadi bahan diskusi untuk para penikmatnya. Mengedukasi bahwa kita tuh nggak bisa sembarang untuk memplagiarisme karya seseorang. Adegan ciuman tadi, terus Di pesta, oh ternyata budaya Indonesia kok ada kayak pesta kayak gitu ya. Melihatkan budaya pesta tersebut itu berasal dari luar. adegan pencurian. Scene yang vulgar kan, misal di pesta yang scene-nya itu terlalu vulgar. Pencuriannya sih, Mencuri. Plagiarisme. Mencuri itu kan bukan hal yang apa ya, bukan hal yang baik dilakukan gitu karena ini udah mengarah ke kriminalitas. Tidak boleh ya, karena ya termasuk menyimpang sosial gitu kan. Nah, tapi itu dinormalisasikan karena apa? Karena mahasiswa tersebut juga membutuhkan uang. jadi butuh dana yang banyak, dia otomatis mencuri adalah hal wajar bagi mereka. Keadaan kan ricuh ya, karena ada bom waktu yang asapnya itu. Nah, di situ tuh scan antara lukisan dan suasana film tersebut tuh warnanya menyatu gitu. Jadi kayak wah gitu, kayak keren gitu, menarik. Waktu mereka nuker lukisannya, jadi waktu di akhir tuh plot twist banget. Pas mereka, loh ternyata lukisannya berhasil dicuri, dan bayanganku wah ini nggak gagal nih.